warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahadah Alnur, mahasiswi semester 4 Pendidikan Matematika Unsus Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan silabus pembelajaran matematika kelas 9 MTS SMP. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Desain Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Noviarni, SPDI, MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari analisis rincian minggu efektif. Apa itu rincian minggu efektif? Rincian minggu efektif meliputi jumlah minggu dalam kegiatan pembelajaran tiap semester sesuai dengan ketentuan kalender pendidikan. Jadi rincian minggu efektif ini harus sesuai dengan ketentuan kalender pendidikan. Ini rincian minggu efektifnya. Terdapat mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2020-2021 kelas 9 semester 1. Nah, pada rincian minggu efektif juga terdapat tabel jumlah minggu efektif dan tabel jumlah minggu tidak efektif. Untuk jumlah minggu efektif, kita lihat tabelnya ada kolom nomor, bulan, jumlah minggu efektif. Untuk kolom bulan itu dimulai dari Juli, karena kita akan menganalisis semester 1, jadi dimulai dari bulan Juli. Untuk jumlah minggunya kita bisa lihat kalender pendidikan. Nah, di sini sudah ada kalender pendidikan. Kita lihat jumlah minggu dari bulan Juli, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 minggu pada bulan Juli. Kemudian kita lihat minggu efektifnya. Nah, tanggal 13 ini kan warna lilac. Keterangannya warna lilac yaitu awal tahun pelajaran baru. Jadi awal tahun pelajaran baru dimulai pada tanggal 13 Juli. Sehingga jumlah minggu efektifnya hanya 1, 2, 3. Ada 3 minggu jumlah efektif pada bulan Juli. Begitu juga pada Agustus. Kita lihat di sini jumlah minggunya 1, 2, 3, 4. Dan untuk jumlah minggu efektifnya juga ada 4. Kemudian kita lakukan sampai bulan Desember sehingga didapat jumlah minggu efektifnya ada 20 dan jumlah minggu 28. Pada tabel jumlah minggu tidak efektif biasanya bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan pada semester 1. Nah, kegiatan yang tidak efektifnya yaitu liburan semester genap 2 minggu, ujian tengah semester 2 minggu, ujian semester ganjil 2 minggu, dan liburan semester ganjil 2 minggu. Sehingga didapat jumlah minggu tidak efektifnya ada 8. Kemudian baru kita analisis jumlah jam efektifnya. Di sini kita sudah dapatkan jumlah minggu efektifnya 20 dan untuk jam pelajarannya terdapat 5 JP per minggu. Sehingga 20 minggu dikali 5 JP per minggu didapat 100 JP. Jadi jumlah jam efektifnya adalah 100 jam pelajaran. Selanjutnya mengenai program tahunan. Kuota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan dan diterima oleh para peserta didik. Kemudian kita lihat program tahunan yang sudah saya buat. Nah, di sini ada kolom semester, ada kolom kompetensi dasar, ada kolom materi pokok, dan ada kolom alokasi waktu. Untuk semester kita bisa isi ganjil. Untuk kompetensi dasar, di sini ada 3.1, ada 4.1. Itu biasanya kita bisa dapatkan pada awal bab di setiap materi. Ada buku cetaknya. Kita lihat cetak bukunya. Di sini ada buku bab 1 berpangkatan dan bentuk akar. AD-nya menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Dan begitu juga AD 4.1. Jadi kita bisa masukkan KD yang ada pada buku ini ke dalam kolom kompetensi dasar pada program tahunan. Nah, selanjutnya di sini ada kolom materi pokok. Ini biasanya berisikan subbab pada setiap materi. Nah, kita lihat subbabnya. 1.1 bilangan berpangkat sama dengan di sini. 1.2 perkalian pada perpangkatan. 1.3 pembagian pada perpangkatan. 1.4 angka 0, pangkat negatif dan bentuk akar. 1.5 notasi ilmiah. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom materi pokok. Untuk alokasi waktunya, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan tingkat kesukaran materi.
Misalnya materi 1.1 itu 5 JP dan 1.2 5 JP. Begitu seterusnya sampai didapatkan sesuai dengan jumlah jam efektif, yaitu 100 JP. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu program semester atau juga disebut PROMES. PROMES adalah bentuk penjabaran dari prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama satu semester. Dengan adanya PROMES ini akan lebih mudah dalam menuntaskan mata pelajaran. Jadi, kita lihat PROMES-nya, program semester. Di sini pada program semester juga ada kolom semester, ada kolom kompetensi dasar, ada kolom bab atau subbab, kolom alokasi waktu, kolom bulan pada semester 1. Untuk kolom semesternya bisa diisi ganjil, kompetensi dasarnya sama dengan prota, kolom bab subbabnya juga sama, kita isi sesuai dengan prota tadi. Bab pertama yaitu perpangkatan dan bentuk akar, subbabnya ada 1.1, 1.2 sampai 1.5. Kemudian untuk alokasi waktunya, di sini 28 JP didapat dari jumlah dari alokasi waktu di setiap subbabnya. Kemudian selanjutnya untuk menyesuaikan alokasi waktunya dengan setiap minggu pada bulan semester 1. Di sini ada 1.1 bilangan berpangkat 5 JP. Nah, 5 JP ini kita bisa isikan pada minggu ketiga bulan Juli. Kita lanjut ke 1.2, kita bisa isikan ke minggu keempat bulan Juli ditambah 3 JP-nya di minggu kelima bulan Juli. Begitu seterusnya sampai pada bab terakhir. Nah, kemudian di sini ada warna merah dan di sini warna kuning. Biasanya pada program semester ada keterangannya. Kita lihat keterangannya. Warna merah itu menandakan libur semester dan warna kuning menandakan ujian mid atau akhir semester. Jadi pada warna merah ini kita tidak perlu isi karena ini merupakan minggu tidak efektif, yaitu libur semester, sama halnya dengan warna kuning. Dan begitu juga warna kuning dan merah di sini. Selanjutnya kita lihat materi untuk silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kita lihat silabusnya. Nah, ini silabusnya. Kita isi jenjang pendidikannya SMP, MTS, mata pelajaran matematika, kelas semester, kelas 9 semester ganjil, materi pokok, kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Alokasi waktunya ada 18 kali 45 menit. Untuk alokasi waktunya 18 kali 45 menit itu biasanya didapat dari alokasi waktu setiap bab pada materi semester 1. Kita lihat dulu catatan untuk pengisian alokasi waktunya. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga untuk UH4 dan penilaian atau kuis tidak perlu dimasukkan ke dalam silabus, karena bukan termasuk ke dalam KD. Jadi di sini kan 21 JP, karena di sini penilaian tugas kuisnya tidak usah dimasukkan, UH4-nya juga tidak dimasukkan, hingga 21 JP ini dikurang dari alokasi waktu 1 JP dari tugas dan 2 JP dari UH4. Sehingga didapat 18 JP untuk alokasi waktu pada silabus. Selanjutnya pada silabus ada KI atau kompetensi inti. Nah, KI ini biasanya bisa didapatkan pada buku juga di awal bab, khususnya buku guru. Kita lihat bukunya. Nah, ini KI-nya ada KI 1 sampai KI 4. Kita masukkan ke dalam silabus. Nah, kita langsung masuk ke pokok inti dari isi silabus. Di sini ada 7 kolom. Ada kolom kompetensi dasar, kolom materi pokok, materi pembelajaran, kolom indikator pencapaian kompetensi, kolom kegiatan pembelajaran, kolom penilaian, kolom alokasi waktu, dan kolom sumber belajar. Untuk kolom kompetensi dasarnya ada 3.6, ada 4.6. Untuk materi pokoknya itu sama isinya dengan prota dan PROMES tadi. Ada kekongruenan, ada kesebangunan segitiga. Ada kekongruenan 2 atau lebih bangun datar. Yang kedua ada kekongruenan 2 segitiga. Yang ketiga ada kesebangunan bangun datar. Yang keempat ada kesebangunan segitiga.
Kemudian untuk indikator pencapaiannya bisa kita lihat dari buku-buku kayak 3.6.1 mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruent atau tidak jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Nah, ada 3.6.2. Jadi kita lihat indikator pencapaiannya pada buku. Nah, di sini ada indikator pencapaiannya. Dari 3.6.1 sampai 3.6.6 dan dari 4.6.1 sampai 4.6.4. Indikator pencapaian ini kita sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Misalnya, pada kegiatan pembelajaran pada materi pokok yang pertama yaitu siswa mengamati gambar berbagai benda yang ada pada kegiatan 1, LKS gambar 1-2. Pada kegiatan 1, itu sudah mengcover indikator pencapaian yang pertama. Indikator pencapaian 3.6.1 yaitu mengidentifikasi dua bangun atau kongruent atau tidak. Kemudian untuk kegiatan 2-nya juga sudah mengcover untuk kegiatan 3.6.2. Kemudian mengerjakan latihan. Karena LKS-nya tidak banyak, jadi di sini saya membuat alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Untuk penilaiannya ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan ini dari tes tertulis atau penugasan, keterampilannya dari pengisian penilaian kinerja LKS-nya. Sumber buku atau sumber belajarnya yang saya gunakan ada buku Kemendikbud, ada LKS-nya. Kemudian ini materi pembelajaran selanjutnya masih pada materi pokok kekongruenan 2 atau lebih bangun datar. Ini ada indikator pencapaiannya 4.6.1 dan 4.6.2. Nah, pada kegiatan pembelajarannya, yang pertama ada mengamati contoh 3, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Itu sudah mengcover pada indikator pencapaian 4.6.1. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu ada mengerjakan latihan nomor 7 dan nomor 9, mengcover indikator pencapaian 4.6.2. Alokasi waktunya cukup 1 kali 45 menit saja. Penilaiannya sama pengetahuan dan keterampilan. Sumber belajarnya ada buku dan media PPT. Biasanya media PPT ini digunakan ketika guru menjelaskan sebuah materi. Kita lanjut ke materi pokok yang kedua. Ada kekongruenan 2 segitiga. Nah, di sini indikator pencapaiannya 3.6.3. Menguji dan membuktikan 2 segitiga kongruent atau tidak jika diberikan gambar 2 segitiga kongruent beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Untuk kegiatan pembelajarannya ada kegiatan 1, Anda melakukan kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 4. Saya lihat materi pembelajarannya pada buku. Ini berupa 4.2 kekongruenan 2 segitiga. Ada kegiatan 1, menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sisi. Kegiatan 2-nya, menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sisi, sudut sisi. Dan kegiatan 3, menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sudut sisi sudut. Dan ada kegiatan 4, yaitu menguji kekongruenan segitiga dengan kriteria sisi sudut. Jadi dari kegiatan ini juga sudah mengcover indikator pencapaian 3.6.3. Untuk penilaiannya ada penilaian pengetahuan dan keterampilan sama dengan di atas. Alokasi waktunya 5 kali 45 menit karena materinya yang cukup banyak. Untuk sumber belajarnya ada buku dan PPT. Kemudian untuk materi pokok selanjutnya ada materi bab 4.3 yaitu kesebangunan bangun datar. Indikator pencapaiannya ada 3.6.4 dan 3.6.5. Kegiatan pembelajarannya yaitu ada melakukan kegiatan 2, kegiatan 3. Kita lihat pada buku. Ini kegiatan 2-nya, masalah nyata sederhana optical zoom. Kegiatan 3-nya untuk menentukan syarat-syarat dua bangun segi banyak. Jadi dari dua kegiatan tersebut juga sudah mengcover indikator pencapaian 3.4 dan 3.6.5. Kemudian penilaiannya sama dengan di atas, pengetahuan dan keterampilan. Alokasi waktunya 3 kali 45 menit. Sumber belajarnya ada buku dan PPT. Kemudian selanjutnya ada materi pembelajarannya penerapan konsep kesebangunan bangun datar. Di sini indikator pencapaiannya ada 4.6.4. Untuk kegiatan pembelajarannya, siswa hanya mengamati permasalahan-permasalahan sehari-hari terkait kesebangunan bangun datar. Kemudian penilaiannya
dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk alokasi waktunya ada 2 kali 45 menit, dan sumber belajarnya ada buku dan PPT. Masuk ke bab selanjutnya yaitu 4.4, yaitu kesebangunan segitiga. Nah, indikator pencapaiannya ada 3.6.6 dan 4.6.3. Untuk kegiatan pembelajarannya ada kegiatan 1, ada kegiatan 2, dan ada kegiatan 3. Dari 3 kegiatan itu, kita sudah mengcover indikator pencapaian dari 3.6.6 dan 4.6.3. Untuk penilaiannya, sama dengan di atas, itu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk alokasi waktunya 5 kali 45 menit karena materinya cukup banyak. Kemudian untuk sumber belajarnya ada buku dan PPT. Jadi itu saja video penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan materi. Dan terakhir jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.